Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Montolalu dari kelas Operation Management Sir Aldo Karenda. Nah, saat ini saya akan melakukan review terkait chapter 5 dengan judul Strategic Capacity Planning for Products and Service. Jadi ada 5 bagian yang akan saya bahas di sini dari LO 5.1 sampai dengan LO 5.5. Nah, jadi yang saya ambil yang pertama itu LO 5.1, jadi 3 pertanyaan kunci dalam perencanaan kapasitas. Nah, jadi perencanaan kapasitas itu berpusat pada 3 pertanyaan yang mendasar. Yang pertama itu kapasitas seperti apa sih yang dibutuhkan. Nah, jadi ini berfokus pada jenis sumber daya yang diperlukan, apakah itu peralatan atau tenaga kerja atau ruang atau teknologi. Nah, seperti contoh di sini, sebuah toko roti baru yang mempertimbangkan ekspansi perlu menentukan apakah mereka ini membutuhkan lebih banyak oven, pengaduk yang lebih besar, etalase tambahan, lebih banyak tukang roti atau toko yang lebih besar. Nah, jadi berapa banyak sih kapasitas yang dibutuhkan? Ini tentang kuantitas sumber daya, berapa banyak mesin, berapa banyak karyawan, dan juga berapa banyak ruang. Nah, ini terkait dengan perkiraan permintaan. Seperti contoh, toko roti itu berdasarkan proyeksi penjualannya mungkin menghitung bahwa mereka itu membutuhkan 2 oven baru, 3 tukang roti tambahan, dan juga 500 meter ruang retail tambahan. Nah, kapan dibutuhkan? Ini menyangkut waktu perubahan kapasitas. Haruskah perusahaan ini berinvestasi sekarang, nanti, atau secara bertahap? Ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi permintaan atau proyeksi pertumbuhan dan waktu tunggu yang diperlukan untuk memperoleh sumber daya. Nah, contohnya sini, toko roti itu mungkin memutuskan untuk membeli 1 oven segera dan kedua dalam 6 bulan. Berdasarkan perkiraan peningkatan penjualan, mereka mungkin memperkerjakan 1 tukang roti sekarang dan 2 lainnya mendekati musim liburan. Nah, oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam LO 5.2, yaitu pentingnya perencanaan kapasitas. Nah, jadi perencanaan kapasitas yang efektif itu sangat penting karena beberapa alasan, yaitu memenuhi permintaan pelanggan. Memiliki kapasitas yang cukup memastikan owner itu dapat memenuhi pesanan dan menghindari kehilangan penjualan karena kehabisan stok atau waktu tunggu yang lama. Contoh di sini, pengecer pakaian yang secara akurat memperkirakan permintaan musiman dan menyesuaikan inventaris dan kapasitas produksi. Sesuai dengan itu, menghindari mengecewakan pelanggan dan kehilangan penjualan selama periode puncak. Nah, yang berikutnya itu adalah profitabilitas. Pemanfaatan kapasitas yang optimal meminimalkan biaya. Terlalu banyak kapasitas menyebabkan pemborosan sumber daya, peralatan yang tidak digunakan, ruangan yang tidak terpakai, staf yang tidak perlu. Sementara terlalu sedikit kapasitas dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan dan pangsa pasar. Contoh di sini, pabrik manufaktur yang beroperasi mendekati kapasitas penuh memiliki biaya produksi per unit lebih rendah daripada yang beroperasi jauh di bawah kapasitas. Keunggulan berikutnya adalah keunggulan kompetitif. Jadi kelincahan dalam menyesuaikan kapasitas memungkinkan perusahaan ini merespon dengan cepat perubahan pasar, peluncuran produk baru atau tindakan pesaing. Contoh di sini, perusahaan teknologi yang dapat dengan cepat meningkatkan kapasitas servernya untuk menangani lonjakan penggunaan secara tiba-tiba memiliki keunggulan kompetitif dibanding mereka yang tidak dapat optimalisasi sumber daya. Perencanaan kapasitas yang baik memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam LO 5.3, yaitu mendefinisikan dan mengukur kapasitas. Jadi, mendefinisikan kapasitas itu, kapasitas adalah tingkat output maksimum yang dapat dicapai oleh suatu fasilitas dalam kondisi operasi normal. Ini belum tentu output aktual, tetapi potensi output. Mengukur kapasitas. Kapasitas dapat diukur dengan cara yang berbeda tergantung pada sifat bisnis. Ukuran output ini paling banyak ketika perusahaan menghasilkan produk dan layanan atau layanan yang relatif standar. Contoh, unit yang diproduksi
dalam kurung ini mobil per jam, pelanggan yang dilayani, sampul restoran per malam, ton yang diproduksi. Ukuran input ini berguna ketika ada berbagai macam produk atau layanan. Contoh, jam mesin yang tersedia, jam kerja yang tersedia, luas persegi ruang retail. Contoh toko roti, kapasitas toko roti dapat diukur dalam output kue yang dipanggang per hari atau roti yang dipanggang per jam. Inputnya itu jam oven yang tersedia per hari, jam tukang roti yang tersedia per minggu. Oke, kita masuk ke dalam LO 5.4, yaitu faktor-faktor penentu kapasitas efektif. Jadi beberapa faktor mengaruhi seberapa banyak kapasitas yang sebenarnya dapat dicapai oleh perusahaan yang mungkin kurang dari kapasitas maksimum atau bisanya. Fasilitas, ukuran tata terletak dan lokasi fasilitas. Contoh, lantai pabrik yang dirancang dengan buruk dapat menciptakan hambatan dan mengurangi output keseluruhan. Desain produk atau layanan, kompleksitas dan standarisasi produk atau layanan. Contoh, produk yang dibuat khusus umumnya membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya daripada produk standar, sehingga mengurangi kapasitas. Faktor proses, teknologi, otomatisasi, dan efisiensi alur kerja. Contoh, lini produksi otomatis biasanya memiliki kapasitas lebih tinggi daripada yang manual. Faktor manusia, tingkat keahlian, pelatihan, motivasi, dan absensi tenaga kerja. Contoh, tenaga kerja yang terlatih dan termotivasi dengan baik lebih produktif meningkatkan kapasitas. Faktor operasionalnya, penjadwalan, pemeliharaan, dan manajemen inventaris. Contoh kerusakan yang sering terjadi karena pemeliharaan yang buruk dapat sangat mengurangi kapasitas efektif. Faktor rantai pasok, ketersediaan, dan keadaan pemasok. Contoh, keterlambatan dalam menerima bahan baku dapat menghentikan produksi dan mengurangi kapasitas. Faktor eksternalnya, peraturan pemerintah, faktor lingkungan, dan pemerintahan pasar. Contoh, peraturan lingkungan mungkin membatasi jam pengoperasian pabrik sehingga mempengaruhi kapasitasnya. Oke, kita masuk ke dalam LO 5.05, produksi sendiri versus outsourcing. Nah, keputusan untuk memproduksi sendiri atau melakukan outsourcing ini bergantung pada berbagai faktor. Yang pertama itu biaya. Bandingkan total biaya produksi sendiri, termasuk biaya tetap dan variabel, dengan biaya outsourcing. Contoh, jika suatu komponen dapat diproduksi lebih murah oleh pemasok khusus, outsourcing mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Kapasitasnya itu, jika perusahaan tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi barang tersebut sendiri, outsourcing mungkin diperlukan. Contoh, perusahaan kecil mungkin melakukan outsourcing kebutuhan TI-nya karena tidak memiliki keahlian yang internal. Keahlian, jika pemasok memiliki pengetahuan atau teknologi khusus yang tidak dimiliki perusahaan, outsourcing dapat memberikan akses ke kemampuan ini. Contoh, perusahaan farmasi mungkin melakukan outsourcing uji klinis ke organisasi penelitian khusus. Kualitasnya itu, pertimbangkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh pemasok dibandingkan dengan apa yang dapat dicapai sendiri. Contoh, jika menjaga kontrol kualitas yang ketat sangat penting, produksi sendiri mungkin lebih disukai. Produksi sendiri memberikan kontrol lebih besar atas proses produksi, kualitas, dan pengiriman. Contohnya, perusahaan yang khawatir tentang melindungi kekayaan intelektualnya mungkin memilih untuk memproduksi sendiri. Outsourcing melibatkan beberapa risiko seperti potensi gangguan pasokan atau masalah kualitas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.